Udah mau dibangun Pak ya? Nggak, mau cek dulu. Cek doang ya? Lain Pak. Iya. Kita bisa hijaukan tempat Bapak loh Pak, kasarnya Pak loh. Iya. Kita bisa bikin waduk, kita ganti rugi Pak, NJOP Pak. Pemerintah. Tapi kan tugas kami kan bukan mau membuat orang susah. Kita pengen semua otak, perut, dompet semua penuh. Ya kan, ada preman gimana? Nggak ada preman. Ya kuasai tanah. Ya kita hitung-hitungan saja. Ada preman yang jagoan sampai punya 300 unit rumah susun, sampai rumah-rumah itu. Itu bisa buat 1 miliar tuh Pak. Nggak apa-apa.
kita juga akan cara yang sangat bisnis kok. Kita hitung, Anda misalnya harus kita bayar 1 miliar ya kita bayar. Kalau Anda ngotot, saya juga bisa bayar 150 juta ngilangin Anda. Kamu kira kamu preman jagoan. Sama, kita bisa lakukan cara-cara yang sama. Bukan kita mau kasar, artinya itu kita semua ada aturannya gitu loh. Bukan mengancam orang ya. Jadi kalau kamu membuat susah orang, kita mau ganti masih nggak mau, kita heran ini maunya apa kamu gitu kan? Ya kita bisa laporkan melalui proses hukum, Anda bisa kena. Nah kalau ribut pasti kita menang. Kita menang. Saya sudah orang sewa-sewa. Ini tugas perumahan UPT. Ini rencana Pak Gubernur. Ini disambung listrik dulu. Minimal dia punya lantai ini ada lampu. Ini termasuk yang pemerintah. Nanti bilang Pak Officer bikin surat. Kita pinjam dulu. Bisa kita langsung kita pakai. Gimana cara bersihkan ini? Gampang Pak. Semua orang diundi masukin dulu rumah Pak. Yang penting dia rumah udah ada air, ada listrik. Dia tinggal dulu apa adanya, dia yang akan bersihkan. Kan rumah dia kan. Praktis ya benar Pak. Jadi dia masing-masing akan membersihkan. Kita sediakan alat pembersih, kita siapkan di luar. Saya yakin 800 unit langsung keisi Pak. Ya. Nah, tapi kalau saya tawarkan, misalnya dari Waduk Pluit mau pindah ke sini, kita kasih pelengkapan lah. Kompor, minuman ranjang, apa segala macam itu yang mungkin nggak selengkap di Marunda. Nah kalau dia mau kerjaan apa, nanti kita tes Pak. Kalau Marunda tuh bisa nyerap sampai 40.000 tenaga kerja Pak. Nah di sini mungkin dia mau dagang, kalau tidak ada, Pak RW kita tawarkan orang-orang yang nggak punya rumah. Jadi maksud saya itu pedagang-pedagang kaki lima, dia bisa jualan di sini, yang tinggal di emper-emper dan rumah-rumah nggak jelas, kita kasih dia masuk. Dia coba sewa di luar 250.000, mungkin sewa sini 200.000 kan. Dia bilang listrik, air, sana tidak bayar, tapi kan sana 3 kali 3, ini kan 5 kali 6. Kan beda, dia bisa ada 2 anak. Nah bawah kita bikin lah semacam pusat kuliner, ada jualan semua. Nah kita tawarkan sekeliling. Tapi dengan itu Pak Wali Kota bongkar Pak. Jadi mana yang pinggiran-pinggiran yang gubuk-gubuk trotoar. Bapak tawarkan Pak. Nah sebenarnya besok pun Bapak sudah bisa mulai mendaftar Pak. Panggil Pak Lurah, Sosialisasi. Pak, daftar yang mana yang kumuh-kumuh. Kita mesti bongkar, dihijaukan, didaftar. Jadi kalau orang dari Muara Baru tidak mau ke sini, buka kasih mereka. Udah daftar, isi tugas UPT siapkan listrik sama air. Ya langsung ini jalan. Ya. Ini dinas perumahannya semua mobilnya Navara apa dinas atau apa? Oh, apa di sponsor Disan atau apa? Buat ke lokasi banjir. Ya. Jadi nanti yang Kampung Melayu itu yang nanti normalisasi kali, rencana kita tampung sini ya. Kau bisa masuk Pak. Ya. Jadi intinya Pak, gue ingin semua yang di pinggir kali, di waduk kita mau bersihkan. Tanpa toleransi. Tetapi beda di mana kawasan kumuh hilang, tapi orang kumuh tidak dihilangkan. Nah ini konsep Pak Gubernur. Ya jadi itu harus ingat. Jadi pedagang kaki lima mau namanya preman kita mau hilangkan, tapi tidak hilangkan orangnya, kasih dia kerja. Jadi kita nggak ada lihat kayak Petrus gitu loh. Dia macam-macam gitu. Jadi kita pengen mereka kerja lah. Kita lagi cari juga Pak, ada PKR siapa mau jual tanah, Bapak beli. Kita akan bikin pusat kuliner, kasih parkiran motor. Nah yang freeman kan manusia bebas nih. Disuruh ngurusin parkir kita bagi Pak. Kami ambil 20, dia ambil 80. Nah, sistem naginya dengan BRI. Langsung tagih. Jadi semua orang harus punya harga diri, punya martabat. Jadi makanya saya agak kurang enak dengannya gitu. Kalau orang perumahan, kalau rumah susun diisi dari orang yang kurang, kami keberatan dia lewat. Emangnya orang kurang itu bukan manusia? Mohon maaf Pak. Ya satu hari dia bisa jadi kaya juga, bisa lebih kaya daripada kalian bisa. Jadi belum tentu manusia tuh. Jadi mohon maaf Pak, sedikit mungkin saya karena memang sudah megang lama di sini. Sebenarnya alasan pertama adalah waktu pembangunan ini merusak jalan kami dan itu tidak perbaiki Pak. Otomatis kan kami juga sebagai warga ini gimana ya, sedang selama ini kita hanya swadaya. Ini apa nama jalan? Taman Pulau Indah. Rumahnya Taman Pulau Indah. Iya. Nama rumahnya Taman Pulau Indah. Taman Pulau Indah. Taman Pulau Indah.
Terkenalnya TPI, Pak. Iya, waktu itu karena Taman Pulau Indah penggilingan, karena kita perbaiki swadaya itu ada komplain, Pak. Nah ini kalau kita tiap kali memperbaiki hanya begini, gimana ini tidak ada? Itu saja. Sama juga Pulau juga. Iya. Lewat perumahan ini juga ya? Iya, Pinus B namanya, Pak. Ini Pinus A ya. Bapak nama siapa, Pak? Laksono. Laksono. RW 18. Nomor handphonenya, Pak? Kosong. Saya langsung minta kepala PU untuk kalau bisa hotmix dulu yang jalur utamanya. Baik. Kalau dia ada dana untuk ya jadi ya makanya ini salah paham, makanya saya mau datang. Saya takut laporan ke Pak Gubernurnya nanti kesannya kurang enak itu. Kalau Pak Gubernur udah menghina soal martabat manusia, beliau agak tersinggung. Jadi kalau mau menghargai orang pakai kelas sosial itu, kita soalnya memang zamannya kasta-kasta zaman India. Di sini kan perumahan juga nggak ada elit juga biasa. Ya kan? Ya, saya saja tinggal di Pantai Mutiara, Pak. Orang rumah ini banjir, saya masukin ke dalam, Pak. Kasih ke klub house, Pak, tinggal. Nah, menurut saya rumah sini juga masih kalah elit sama kita, ya, gitu. Kok rumah susun nggak boleh gitu. Kita kasih orang yang di gubuk aja, kita kasih masuk gitu loh. Kita urusin, kasih makan. Ya, saya maunya kita sama-sama manusia. Orang berubah kok, Pak. Nanti ada yang kaya, nanti ada yang miskin, kan putar orang ini, Pak. Ya, kan belum tentu orang tinggal di sini. Justru kalau dikasih tinggal dengan harga yang baik, rumah yang baik, dan dapat pendidikan, sekolah kan dekatnya Pak Wali ya, ragam usaha. Ini Jakarta ini bisa buat orang kaya raya, Pak. Jakarta ini bisa kaya asal ada tempat dagang. Makanya kami mau bikin banyak, kami mau diundi, dibagikan sebetulnya, supaya semua orang punya peluang jadi kaya. Kalau nggak masak jadi kerja di restoran, udah pintar masak sampai mati pun dia tukang masak. Tapi kalau begitu ada buka kesempatan, ada kan bayangin kalau 600-800 orang tambah ini tambah bapak. Kalau dia jualan makan yang enak, Pak, dia bisa sekian tahun punya ratusan juta. Kalau dia rajin nabung, beli emas, beli apa ya, kaya dia. Nah itu yang kita mimpikan soal Jakarta Baru, Pak. Ya, jadi konsepnya kayak gitu ya. Pak, mulai daftar aja, Pak. Baik. Daftar ada berapa? Lokasi itu ya. Lokasi tawarin, bilang kan bisa masuk sini. Mungkin untuk berapa bulan kita kasih free, tidak bayar sewa dulu. Untuk pindahkan mereka yang dari gubuk-gubuk itu kan, kita kasih free dulu, kita tangguh. Pertama yang kena peruntukan lebaran kali. Kasarnya gini Pak Lurah, Bapak saya di kampung tuh ada rumah banyak kan, lapangan banyak. Daripada diem, orang mau tinggal, gratis pun tinggal. Kadang-kadang seng pun kita yang bayar. Dia Pak rusak, mending kasih orang tinggal. Betul Pak, dia Pak rusak kan? Masa kita, ini berapa tahun Pak? 4 tahun kali Pak? Lebih. Masa kita biarin sekian tahun sementara orang nggak punya rumah? Kasih gratis ya sudah rela, lebih bersih. Kalau dan keramik pecah-pecah gimana nih? Buat orang yang tinggal di gubuk-gubuk derita itu, gak ada keramik juga udah kayak nikmatnya luar biasa. Nanti pelan-pelan baru cari siapa yang bisa nukangin. Ya baik kontraktor yang bisa nukangin, kita kasih semen, beliin keramik, kamu semen sendiri ya. Belang-belang gimana? Biarin aja kalau punya seni, kamu yang pilih belang-belang ya nggak apa-apa. Yang penting fungsinya. Ya kan, yang penting jangan buang sampah sembarangan, yang penting jangan terjadi narkoba, kita pasang CCTV atau jadi tempat prostitusi, gawat itu Pak. Ya, ya Pelura, terima kasih banyak nih. Yang 200 unit jauh, kita lihat blok B ya. Tabungin air aja, dari tiap lantai. Pipanya pecah nggak? Belum tahu ya. Pipa nggak? Pipa ini belum. Kalau saya bisa pecah, kita beli drum besar. Ya, siap. Iya. Di bantaran sungai. Tadi undi. Blok ya, Pak. Swasta. Ini swasta, Pak. Sewa berapa dia sebulan? Ini kena 1,5. Kamu lihat nggak? Jadi pasar-pasar kan jadi rubah Wali. Pasar di dalam, Pak. Di dalam sini, Pak ya. Di lantai bawah. Jadi ngurangin kemacetan. Nah, jadi pedagang pasar kalau nggak punya rumah, PKTP DKI, tidur-tidur di gubuk, kasih dia tinggal di sini. Jadi dengan tinggal di sini, dia dagang di bawah,
orang yang ngantar, kehidupannya berubah. Jadi filosofi itu bukan cuma orang kasih rumah. Kita yakin kalau orang tinggal di rumah yang baik, keluarganya pasti suasana berubah. Ya kan, ini memang nggak ada yang mau. Kita ngomong bisnis ya, Pak Wali Kota. Lihat ini rumah Pak. Lihat tadi. Kenapa swasta berani bikin? Artinya ada permintaan Pak. Demandnya. Ada demand, permintaan, makanya dikasih penawaran supply. Nah, kan kenapa berani 1,5 juta? Artinya permintaan. Kalau gitu, kalau sini saya bikin bagus, kalau dia nggak ada asing, saya sewain 1 juta sebulan, laku dong. Ini kan lebih dari cost. Saya yakin kalau kita mau sewakan rumah susun 1 juta per bulan, orang mau. Kalau di daerah Pluit 2,5 juta orang mau Pak. Kalau di daerah Petamburan 3 juta orang mau Pak. Karena kosnya 3 juta 5 juta. Bapak mau kos satu keluarga atau punya apartemen satu keluarga? Ibu tinggal di mana Bu? Ibu. Ya, jadi ini tugas kita. Ini harus diisi. Kondisi masih baik. Awalnya bikin laporan ke saya Pak. Berapa hari? Untuk tahu siapa yang mau. Berarti kita punya 800. Dan segala kondisi, nanti Bapak bikinnya pola perumahan itu persis seperti kita jual rumah. Kalau nggak tahu, ke Gading Serpong belajar. Bayar 5 juta undi, bisa beli apa enggak? Bapak coba Gading Serpong. Jadi sini juga sama, 800 unit, Bapak mulai bagi. Bapak tinggal bikin kertas, ditulis blok apa, nomor berapa, lantai berapa. Ditulis di kertas itu Pak. Digulung, ada berapa orang? 1.000 orang datang. Ini unit cuma 800. Udah, masing-masing ngambil. Kalau yang kosong, berarti kalau dapat unit, itu unit dia. Nanti kalau dia nggak mau, nomor bawah naik. Kecuali dia orang tua. Kita serapkan berapa yang kosong untuk orang tua. Kita serapkan yang susah. Nah, jadi ini bisa cepat. Sambil dia tinggal, kita mulai dapat uang. Kan kita udah anggarkan uang untuk renovasi. Nah, jadi sambil renovasi, si penghuni akan mengawasi. Kita nggak sanggup mengawasi itu. Air udah masuk? Air listrik sudah? Listrik sudah, airnya belum. Coba tes. Nggak masuk. Coba jalan sebentar. Bagus. Instalasinya belum terpasang. Pak mau berapa dia? Baik dihitung. Ya, listrik kita sementara sambil orang bersih-bersih kita pasang dulu yang saya bilang orang kawinan itu loh, pakai kabel putih colok pakai neon. Kayak orang kawinan aja. Air kalau pipanya rusak, sambungin satu lantai bikin 2 drum. Drum yang kimia yang biru itu Pak. Kasih ember, gayung, ya masing-masing air sampai ke situ, masing-masing ngambil bersihin. Bisa cepat bersih. Ya, Pak Gubernur, pengennya semua aset kita ada tahun ini semua ada penghuni. Semua. Jadi kita lagi mau kejar, mau bangun lagi, terus ada tanah lagi nggak? Kalau ada tanah lagi kita beli. Itu nggak ada pompa sama sekali, rusak. Nggak ada pompa. Pompanya nggak ada. Berarti dicuri dong. Berarti tidak pasang. Kenapa nggak pasang? Berarti dia masih kurang kalau belum pasang. Kabur udah kontraktornya. Udah kabur. Kabur dikejar pidana. Bikin laporan, kejar. Itu kalau mau beli pompa berapa duit? Kasih tahu saya hitungannya pompa jenis berapa, mau berapa PKB pompa. Ya. Ada tanah kosong. Ada dinas perumahan di Kampung Barat ada. Kampung Barat. Oh, punya dinas perumahan. Iya. Ada 3 hektar. Iya. Oh itu yang kita punya mau bangun dari perumahan mau bangun. Iya. Ini tolong Pak Wali Kota catat tanah mana yang kosong. Seorang yang mau jual yang mana punya kita. Rencana Pulau Gebang Pak ditambah 4 blok lagi. Pulau Gebang ya. Ini saya mau ke Pulau Gebang. Masih wilayah Bapak? Siap, Pak. Ayo kita ke Pulau Gebang tuh. Pak tinggal di sini juga. Bapak punya KTP DKI nggak? Berapa tahun di sini sudah? Puluhan tahun Pak. Nah, mana Pak Wali Kota? Pak Wali, ini contoh. Beliau di Jakarta sudah puluhan tahun. Ada saksinya banyak kan? Ya. Beliau kan? Jadi toko seperti ini Pak, kita pengen Bapak tinggal di dalam, jualan di dalam Pak. Jadi ini bisa, kita mungkin kasih Bapak pun free, nanti kita bisa bantu modalin. Bapak kan mampu lah bayar 200.000, 300.000 dari listrik. Istri ada, anak bisa
bawa ke sini. KTP-nya KTP mana, Pak? KTP mana? KTP Kuningan. Makanya kan, jadi kita ada sistem Pak Wali. Kita udah siapkan ada formulir Bapak dari Pak Dukcapil. Tinggal minta pernyataan dari tetangganya yang KTP DKI menyatakan bahwa benar beliau sudah tinggal Jakarta lebih dari 10 tahun. So dia Pak, begitu nyatakan benar, kalau dia kan pidana, Iya. langsung beliau kita kasih KTP DKI. Pak, kalau saya juga mau warung di situ, Pak. Tapi saya pengen punya warung di situ bisa dapat. Bisa, kita mau undi itu mesti daftar. Jadi yang punya warung kan kita utamakan orang yang pindahan dari sungai sama yang bantaran-bantaran ini Pak, kita daftar. Jadi kita nggak mau lagi orang dagang di pinggiran begitu, kita rapikan orang dipindahkan ke dalam. Modelnya seperti itu Pak. Tapi dagang di situ juga sepi, Pak. Kalau di sini kan nanti kan kios. Ramai. Siapa tahu lumayan ya, Pak Makanya ya. nanti mesti undi. Jadi kios kita tuh nggak usah dibeli, undi hanya bayar retribusi bulanan. Ya kita mau bikin yang adil lah, yang transparan, tidak ada lagi sogok menyogok. Sayang kan ini masa nggak ada yang mau tinggal. Bapak mau nggak mau tinggal sini bagus Pak? Mau Pak. Nah, jadi siapa bilang nggak ada yang mau tinggal? Kalau saya nggak usah rumah, kios aja, Pak. Ya. Ibu rumah di mana? Situ tuh, Punya Pak. rumah sendiri kan? Iya. Nah kita mau utamakan yang nggak ada rumah, tapi kalau dagang kita memang mau utamakan yang tinggal di atas dulu. Tapi kan saya bisa, Pak, ngambil kios di situ. Mesti undi tapi. Kalau itu Nggak bisa ya. langsung, ya, Pak. Nggak bisa. Prioritas buat Kalau Karena udah yang punya mau banyak. rumah sih udah. Rumah enggak, Bu. Kita mau bantu yang di bantaran-bantaran sungai, yang pinggir-pinggir gitu. Kiosnya mana, kios pasar? Jadi sistemnya Ya, ya, ntar gampang, ntar. Itu gampang saya. Saya usahain ya, Bu. Kalau yang punya rumah benar udah puluhan tahun di sini dagang. Dari Elok, dari zaman Elok. Di sini ya. kali itu. Jadi kita jangan takut Jakarta bertambah penduduknya. Asal yang bertambah tuh orang punya usaha. Iya kan saya kan mau buat penghasilan, Pak. Ya kan? Ya kan, jadi bisa Ini ada dibantu usaha. kan ya, Pak ya. Foto Pak, oh, foto ya. Aja, Pak. Mau foto sama Bapak? Oh, ya, ya sini nih. Pak, kakaknya Pak. Mau foto sama Bapakku. Masih kerja. Oh, kamu taekwondo dah. Kasih satu. Mundur. Orang itu misalkan laki. Nah sekarang kan Kalau sudah. sekarang yang udah terlanjur, kami bikin pemutihan. Yang nyewa itu yang untung, langsung kasih nama dia. Oh itu ya. Jadi yang nyewain gigit jari. Dia nggak bisa Saya tunjuk kan, kita. Pak, cuma kepengen ngambil kiosnya aja, Pak, buat usaha. Ya, iya. Saya nggak berani janji mesti undi soalnya. Iya. Ya. Mudah-mudahan sukses. Baik. Selamat Pak Ahok ya. Jadi kalau dia mau tuntut dia kena. Dia nyewain nggak bayar pajak, melanggar SP, Betul itu. mengambil untung dari barang negara, masuk penjara dia kalau gitu. Pasti masuk penjara dia. Nah, jadi kita butuh pembersihan supaya rakyat yang butuh rumah betul-betul dapat rumah. Kalau enggak, Bapak bangun 1 juta unit pun, Pak. Ini Jakarta, Pak. Yang beli orang kaya semua, Pak. Orang susah nggak pernah punya. Terima kasih Pak. Selesaikan. Ya, nanti ke situ. Mau ke situ. Pak, Kan tinggal warung kan, tinggal sini. Ya udah, mau Anak istri jalan. pisah, nggak bagus, Pak. penggilingan. KDP harus pikirin, Mbak. Nggak ada usaha, kita pikir. Masukin. Nah, kita coba undi. Ya, supaya anak istri bisa kumpul. Nggak sehat, Pak. Anak istri pisah jauh-jauh, Pak. Bapak jadi bujangan kayak rumah susun di Pinus Elok ini, SMP 200 unit maupun yang dari Cipta Karya 400 unit itu. Jadi kalau orang mengatakan ini tidak laku itu sebetulnya itu bagi saya agak susah saya terima. Kenapa? Karena swasta saja sebelahnya berani sewakan 1,5 juta per bulan. Yang tadi katanya 7.000 per bulan. Artinya masa pasaran kita 150.000 sampai 400.000 bisa tidak laku kan lucu. Orang dagang tinggal di gubuk di dalam kurungan begitu. Makanya saya tanya, Bapak lama sini udah 10 tahun. Kenapa tidak mau tinggal di dalam? Mau Pak, tapi nggak bisa dapat. Kalau saya tanya, ada KTP? Tidak punya. Orang KTP kalau minta di kelurahan, katanya masih buat surat pindah. Iya. Padahal dia puluhan tahun di sini. Pulang kampung pun susah. Nah, kita mau rubah pola. Kita udah buatkan satu sistem. Cukup dia minta pernyataan dari tetangganya yang ber-KTP DKI bahwa dia sudah puluhan tahun di sini, maka kami yang kasih dia KTP. Kalau dia berbohong, ya dia kena pasal penipuan, dia akan dipenjara. Nah, termasuk kalau perumahan ini kan daftar urut, kalau nggak cukup, kami akan terus bangun. Tapi kalau ada yang menjual atau mengoversewa, maka satu lantai kami usir. Sehingga yang nomor bawah bisa naik. Nah, dengan cara demikian, orang yang berpenghasilan rendah di Jakarta
bisa mendapatkan rumah. Kalau terus jual, yang dapat ya orang menengah, orang kaya terus. Orang miskinnya jadi emperium gembel-gembel di pinggir kali, pinggir mana-mana. Nah, kita juga mau undikan tempat dagang. Supaya orang-orang yang Jakarta ini harus jadi tempat impian. Banyak orang yang masak, kerja sama restoran, enak masaknya. Tapi dia nggak punya modal buka usaha. Nah, dengan ada yang menciptakan usaha-usaha ini, dia bisa kalau diundi menang, dia berusaha, berarti dia ada kemungkinan jadi orang yang penghasilannya tinggi nanti. Nah, jadi Jakarta harus jadi kota impian, untuk jadi Jakarta baru. Orang yang rajin, yang jujur, harus beruntung. Kalau sekarang yang rajin, yang jujur, yang rugi. Yang berani curang, yang untung. Nah, harus ada ubah sistem ini. Ya, terima kasih. Salim. Dulu di situ dulu. Jadi ada pasar di dalam. Iya. Iya, masih masuk ke dalam. Jadi Pak Wali harus atur semua jadi rapi. Marunda ya. Enggak, harus buka Pak. Kok jangan di dalam anak-anak ya. Oh iya. Pelan-pelan cuma nanti gini Pak. Bagus ya. Oke, Pak. Jadi gini Pak. Jadi Pak Wali, pembinaan kita nanti itu per rusun. Rusun ya. Jadi nanti SKPD itu kita arahkan per rusun. Jadi orang rusun butuh apa, udah usaha apa, semua SKPD keroyok. UKM, semua kita keroyok. Jadi kita nggak mau lagi pembinaan kita SKPD itu sembarangan. Jadi kita mau per ini. Terpadu. Jadi sistemnya kalau ada yang jual over sewa kita usir satu lantai. Jadi orang yang susah bisa dapat rumah. Tadi baru kita pikirin mau usaha apa, kita data. Ada kesulitannya apa. Jadi kita ini seperti anak kita gitu Pak. Anak kita dapat rumah, kita berpikirin mereka maunya apa. Kalau kita semua SKPD kita keroyok. Kalau tidak cukup, kita giliran. Nah, jadi saling tolong, butuhnya apa, jadi terus. Ya untuk berapa bulan nih free dulu Pak. Kasih gratis. Usahanya apa Pak? Usahanya apa Pak? Salas Pak, salas kacamata. Sales kacamata. Cocok. Ini putranya ya? Iya betul. Cocok itu. Saya warga itu Waduk Pluit tapi belum dapat. Tadi udah daftar kunci kan? Udah, Udah belum dapat. kan dari kelurahannya belum turunin data ya Pak, udah didaftar hari Selasa kemarin belum. Data OPK udah ada. Ada Pak, udah didata kemarin hari udah daftar cuma Jadi kita perlu nanti kan boleh dikasih seleksi. Dari kemarin sampai jam berapa malam ini? Tidak bohong. Iya, yang bagusnya begitu. Iya. Jadi Cuma kalau yang udah yang kemarin ya. Sekolah deh Pak. Open dikit. Supaya dia nggak habis ongkos waktu anaknya ngantarin. Masuk rumah Pak. Sekolah. kita anggarkan lagi bangun 2 blok lagi. Iya, masuk musim luas. Nanti dari Kementerian bukan dari swasta Pak. Dari bangun lagi tapi dia jumlahnya 200. Kenapa nggak masuk? MOU ini Kalau mereka ngacapin nggak bisa apa. Jadi minta yang ganti-ganti properti yang mau baru bikin 24 lantai aja Bapak kawan. Penjaringan masih ada tempat di situ. penjaringan Tapi masih bisa masuk dulu. yang muara baru ya. Ya, penjaringan itu masih ada sisa satu ruangan lagi. Ini sininya nih itu. Coba cek, kita bisa satu tower. Ya, bisa ada harganya tinggi. Jadi Pak Gubernur pengen 2 tahun ini beres ini Pak. Kalau lebih dari 5 atas pakai lift. Makanya kita pakai lift. Nanti begitu kemampuan mereka baik, mereka begitu yang mampu mereka memakai Biar lift, Bapak bisa lewat, ada Bapak biar bisa jadi lewat. kita itu proses didik anak kita Pak. Bapak keroyok aja Pak, datangnya jadi nanti kalau ada bantuan sosial, bantuan sosial, kita lihat. Terus itu dia
sudah nggak dong? Masuk ke sana. Ini orang-orang sudah tak. Ini orang itu ada foto. Orangnya dari ada kunci, belum datang lagi sama. Dari kota, udah bilang. Jadi juga belum. Ada. RW-nya kabar maaf. Ya. Di sini ya. Iya. Di RT. Ya Pak, yang kita mau bikin ramai nanti buat usaha di sini. Ya. Kalau ada orang yang nggak punya rumah, kalau ini masih kosong kita bangun lagi, masukin lagi Pak. Bisa Pak enak. Ya. Kita sekarang utamakan bersihkan yang di waduk dan di pinggir sungai dulu. Karena itu yang buat kita banjir kan. Maka habis itu selesai. Kita jadi mengurangi beban yang dari masuknya keluar ke mana? Memang ini beban juga Pak Ahok ya, karena akses ini sebenarnya bisa ke Tor Jakung, bisa ke Bintara. Kalau ini terbuka. Makanya sekarang kita mau tahu ini yang menghalangi siapa, masalahnya apa. Kita harus cari tahu. Ini ahli warisnya nih Pak Ahok. Ya kan kita sih nggak masalah Pak. Kalau dia ngaku ahli waris, kalau suratnya jelas, kita bayar Pak. Terus saya dapat informasi, betulnya sudah dibayar kan ya. Sudah diurus lagi diurus katanya. Soal tanahnya sudah di. Jadi sama PU sama Pemda sudah kemarin sudah meninjau juga. Nggak apa-apa. Nggak, maksud saya gini. Tanya dia baik-baik. Ini kenapa kamu tutup? Kalau dia bilang ahli warisnya belum dibayar, kita minta bukti. Karena ini kan Jakarta Pak. Nanti yang udah kita bayar, tiba-tiba ahli waris ngaku lagi ahli waris. Jadi satu tempat dibayar 2-3 kali. Nah kalau dia nggak bisa buktikan, silakan dia ke pengadilan. Ya kan Pak? Sebenarnya memang jalan utama paling. Tapi kita maunya kan jalurnya kan damai saja Pak. Tapi kalau dia terus ngotot, main kekerasan nggak ada surat main tutup saja, ini kan rakyat keribuan Pak. Puluhan ribu bukan 1 orang 2 orang punya keluarga, kita tangkap Pak. Ada juga ke bawah ya. Kalau nanti menang, ini akan bayar beliau. Tapi bagi kami, kalau tanah rakyat, tanah nggak ada, rakyat nggak ada tanah aja kami bantu. Masa ada tanah kita rampok, kan tidak mungkin. Memang ini pun juga aksesnya susah Pak. Jadi harus muter ke Pulau Gebang atau umum atau apa? Umum. jalan umum. Bapak usul PU di hotmin Pak. Ya tolong di hotmin. Umum. Saya udah bilang di PU nih. Sudinnya Pak. Hah? Sudinnya udah sudin. Bapak di sini juga nih Pak Ahok. Soal sertifikat juga udah bertahun-tahun nih Pak Ahok nih. Yang dari AMRI juga banyak Itu nanti dijelaskan. Iya, masuk-masukan aja Pak. Makin ramai. Jadi ada yang di UPI mau dagang apa. Ya kita sama-sama bangun Jakarta lah. Jadi rapi. Ya. Sementara pas sekolah nggak masalah. Makanan 3 kali nggak Man? 3 kali Pak. Jangan sekali. Ada dapur umum udah. Ya. Langsung pas Dapat laporannya sekali ke saya. Bisa mati orang yang sekali. Kalau 1 kali jadi kurus semua nanti. Ya. Ayo, sebelah sini Pak.
Nama orang baru. Dari baru Pak. Waduh. Iya, Pak. Kontrak di sana Pak. Iya, tentang anak Harus diurus dong. Kontrakan. Iya, kan kita tuh daftar Pak. Nanti kita untuk daftar di sini, kita terima. Enggak, maksudnya udah terima, kasih kunci aja dulu. Supaya mereka bersih-bersihkan. Jadi begitu udah daftar, kasih kunci, kan nanti gampang. Nggak mungkin mereka jual, tidak mungkin mereka bawa pulang. Jadi paling tidak kita minta bantu beliau-beliau ini bersihkan ruangannya. Kamu untung. Ya nggak? Kasih kunci aja. Biar ganteng ya Pak Ahok. Ayo yang ini. Foto dulu. Ulang tahun. Istri anak di kampung. Istri di sini, anak di kampung. Kalau gitu kalau dapat rumah susun berikutnya bisa dapat kesempatan. Jadi banyak orang di Jakarta Pak. Kalau puluhan tahun nggak pernah kesempatan, nggak mampu nyogok. Tapi itu mah masih mau juga dah. Daftarnya di Kelurahan Selasa Bu, di sini kan baru datang. Kemarin loh. Ya, saya pikir orang udah daftar, kasih kunci, jual. Kan itu otaknya Pak. Makanya berebut. Nanti mulai terjadi hitung-hitung, kita bangun lagi. Saya pikir tahun depan udah mendekati bisa Pak. Sudah dari dulu Pak. Ya, kita harap 2013 bangun, 2014 bangun, nah, swasta bangun, bisa mulai masuk kan. Namanya permudah aja. Nanti mulai dicek suratnya semua. Wali keroyok dengan SKPD yang ada masalah kontak saya Pak. Kita keroyok, kita bikin hidup. Ya kan, yang punya tanah sini kita bantu pakai prona atau apa, dapat sertifikat. Mereka bisa tambah kaya, mau jual sama kita beli, bangun lagi rumah susun. Gitu kan Pak, lebih baik. Ya. Baik. Kamar mandi mana? Antri. Ya. Antri atur aja. Ya. Airnya ini air keras. Air pump, ya Pak. Pam. Bagus. Lebih bagus dari rumah saya. Rumah saya asin. Masih ada asinnya. Kalau tadi dulu. Limbah mana? Jangan apa? Limbah dari buangan mana? Mau masak limbah dari mana? Dari Ya, limbah di mana? dari pabrik sama dari Pabrik mana? nggak tahu kalau gitu. Ya, baunya juga udah ini Pak. Tolong Pak, karena lewat Di pabrik mana yang buang ya? nanti bisa di Sungai ya? Ke sungai bukan? jadi masuk ke warga tuh. Air tanah buang. Dari Dinsos ini yang masuk. Sama Dinsos ya. Iya Pak. Lima itu baunya. Kebakaran malam. Saya udah tembus ke wali kota juga kemarin. Wali limbah di mana? Mana udah saya kirim surat juga ke Pak Wali. Masalah apa? Lima yang di depan ya. Ada dua kiri kanan tuh. Harus tindak itu Pak. Ya, siap. Ya nggak Itu air bisa. tanah udah lama Pak, bukan Kami tindakan. bukan setahun 2 tahun loh Pak. Nanti kita kirim BPLHD. Nggak bisa Kemarin udah ditindakan. dari lingkungan hidup kemarin Bu Aisyah udah ketemu saya Pak. Jadi Mana tolong tukang nih, masak? Dari Dinsos. Terima kasih Bu. Saya akan tutup banyak lalat. Hah? Hidup sini? Oh iya. Udah ada suratnya berapa hari? Ada suratnya udah. Belum pulang. Anak suami? saya udah kirim ke Pak Wali. Depan itu ya. Iya, tinggal aja. Nanti kita PNS ya? PNS itu ya?
Terima kasih ya. Harus digilir nih. Iya, kita dandan. Ya, harus digilir. Kasihan. Bahaya harus diputar. Jangan nggak pulang-pulang. Ya. Emang mau ya. Itu yang Ini kalau ke sini. itu mau di Marunda. Sini yuk kita mau carikan. Yang kedua kita data. Ya orang udah masuk dulu, nanti kita akan tanya, kamu keahliannya apa, kerjanya apa, kita kan coba cari. Sama di Marunda, Marunda itu nanti bisa tampung 40.000 loh Pak, kalau pabrik itu jadi tahun ini. Yang untuk jahit, untuk apa ibu-ibu itu, aja lagi bangun pabrik 170 hektar. Tapi nggak apa-apa, kalau sih nggak dapat, di sana bisa dapat, bisa saling tukar juga. Ya itu yang kita lagi lakukan sekarang, masuk dulu, kita mulai data. Keahliannya apa, kerjanya apa, datanya apa, CV-nya Pak. Jadi kita kasih ke Disnaker. Disnaker kasih, jadi kita loh Pak Henry. Kita bukan cuma, kalau dulu kan konsepnya gini, ini ada orang kerja, nggak punya rumah, sediakan rumah buat dia. Sekarang kita balik pada Marunda. Ini ada orang nggak punya rumah, kita sediakan rumah, taruh dia pindah dari rumah yang bahaya, waduk pinggir sungai kan bahaya. Bisa satu hari kayak kulit itu kalau roboh 2 meter mati orang. Kalau laut rob itu kan 2,5 meter kira-kira tuh. Makanya saya mau bersihkan yang tembok bolong sama yang di pinggir Pantai Mutiara. Kalau itu roboh mati orang. Kalau meninggal nanti semua nangis-nangis udah telat. Kayak meninggal tuh bisa ribuan orang meninggal. Nyari kubur pun pusing nih satu lubang dia bilang. Namanya kita mau pindahkan. Jadi konsepnya yang rumah bahaya di pinggiran sungai, pindahkan ke rumah kita, carikan kerja buat dia. Makanya nanti datanya tanya dia sekolah apa, kemampuannya apa. Nanti ini data-data ini kita kasih ke dinas tenaga kerja, Pak. Dinas kerja nanti baru cari perusahaan-perusahaan terdekat mana. Lalu kita kasih jaminan. Kenapa mesti terima orang yang tinggal di rumah rusun? Karena ada jaminan kelebihan. Kalau dia macam-macam di perusahaan mencuri, kamu pecat dia, kami juga usir dia. Jadi ada jaminan itu loh Pak. Sehingga si perusahaan yang terima kerja dia merasa aman. Jadi kalau orang yang normal, dia tidak mungkin mau mencuri karena dia juga kehilangan keluarga tempat tinggal. Kalau itu diusir, nanti yang nomor urut tunggu bawah naik. Nah, jadi itu yang saya mau data, itu yang penting. Jadi tugas perumahan biasa saja datang. Kalau nggak apa kerjanya setelah kerja? Tidak mencari data. Ya Pak Wali ya. Ini nanti dia setelah kerja data semua tinggal masuk sini. Mau kerja mana, salurkan ke mana, perusahaan mana. Pak Wali bisa kasih jaminan. Kalau dia curi, saya usir dari sini. Dari kombinasi dari kita. Ya. Jadi Marunda terus bangun lagi, bebasin tanah lagi Pak. 40.000 Pak. Saya udah bicara sama PT KBN Pak. Kalau pabrik itu 100.000 hektar dibuka, 40.000 tenaga kerja. Kalau Bapak nggak mau kos ini loh Pak, itu jadi sewa murah-murah tuh Pak. Jadi ember-ember. Karena orang butuh rumah kan yang kerja kan. Jadi KBN juga bangun. KBN bangun. Oh, Menpera dia bangun. Ya. Yang beli sewain, kita hilangkan haknya. Dia nggak mau tuntut Pak. Bapak bisa tuntut dia tuh nggak? Penggelapan pajak sewa. Nyewain hak kita, melanggar SP. Kena dia Pak. Kita pers. Kita punya Pak, SP-nya kita putus. Penghuni yang baru itu yang tarif-tarifnya bagus. Tarif bagus. Jadi Bapak begitu BLUD bisa hidup. Ya kan malam bisa daerah tertentu, bisa kayak daerah yang agak elit, 7.000 mungkin mau Pak. Kalau di Marunda 5,5 nih. Kemarin ada yang dia dapat 1 tempat rumah di 5,5 ya. Jadi langsung kasihnya 5,5 juga, tapi nama dia. Nah caranya begitu, dia BLUD kita hidup. Sehingga orang-orang janda tua yang nggak punya pekerjaan, yang susah, kita pekerjakan Pak. Mungkin juga nggak perlu bayar UMP, itu semacam kayak bantuan, dia punya tanggung jawab jam 7 sampai jam 10, 3 jam, terus jam 3 sampai jam 5, dikasih aja batasin. Dari sini sampai sini, tolong tugas ibu. Satu lantai, 2 lantai. Jadi udah potong biaya, mungkin kasih dia 1 juta, dia udah bisa hidup. Sakit kita tanggung.
bantuan sosial datang kita kasih, bisa. Sebenarnya saya nggak gitu suka banyak parkiran mobil loh rumah-rumah gitu Pak. Harus diperhatikan. Nanti kita jadi. Ya kita mesti bikin lagi satu peraturan Pak, nanti udah BLUD. Yang parkir mobil dicas per bulan tambahan 100 atau 150. Pak, rencana gini Pak, kalau Pak izinkan ini kita jadikan proporsional Pak. Ya boleh. Ini nyambung. Karena orang luar juga belanja. Bisa betul, dia bisa hidup. Jadi diundi siapa yang mau, suruh Bu Ratna siapkan. Kasih TV lagi, jadi orang nonton. Ya jadi gini aja Pak, misalnya yang punya mobil, mulai dibuat nih peraturan di rumah rusun. Yang punya mobil parkir kenain 150.000 sebulan. Main Pak, kalau 1.000 mobil 150 juta. Kalau dibilang berat, kalau berat, ya jangan tinggal sini, atau jangan punya mobil. Sederhana gitu Pak. Jadi akhirnya kebentuk. Itu tuh Pak. Ini ide baru nih Pak. Buka pintu aja kok. Buka jalan kan? Buka ini aja bendungan. Kemarin waktu di Musembah masukin anggaran. Tahun ini selesai. Supaya kita selesai. Sama ini kan bawah Teganti. Boleh bangun. Jadi ngurangin ini juga Pak, yang keluar dari pintu. Ya ini juga nggak ada suratnya sebetulnya. Nggak ada Pak. Penghijauan juga. Di Kota Teganti. Kalau mewah ada rumahnya nih. Jalur hijau. Jalur hijau. Tapi ngeri tuh, namanya tegangan tinggi seluruh Jakarta itu udah jadi barang mewah semua. Jakartanya memang lurah Pak Wali. Lurah camat itu, makanya kita mau tender tuh gitu. Kalau lurah tidak tahu ada pertumbuhan rumah liar, tempat PKL liar, dia bukan lurah. Makanya kita mau lead, harusnya 100 hari itu udah tahu maunya Pak Gubernur. Nah kelihatan lurah mana yang mau janji mau lakukan apa. Nah kalau yang tidak bisa kita ganti lurah baru, ganti camat baru. Kalau yang bisa teruskan. Setuju itu. Jadi tentu kita juga cocokkan dengan Pak Wali Kota. Jadi ini kan masuk semua tim pelajari. Nanti kita cocokkan dengan masyarakat, cocokkan dengan Pak Wali Kota. Jadi apa betul laporan seperti ini? Kalau terjadi kebingungan, Pak Gubernur sama saya akan turun ke lapangan. Kita bisa lihat laporannya masuk akal atau tidak. Nah memang ada juga masalah lurahnya udah lurah baru setahun 2 tahun, kejadian udah 3-4 tahun yang lalu. Nah dia buat laporan, saya akan usahakan seperti apa. Nah itu yang akan kita lihat. Harus ada target. Ya, jadi lurah camat dulu. Jadi putusan nanti tetap kita dengarkan wali kota. Jadi wali kota ada kuasa untuk kontrol lurah camat. Lurah camat nggak nurut, ganti Pak. Kita masukkan lagi yang ukurannya bagus. Gitu. Ya, saya yakin Pak Wali bisa lah. Wilayah Timur luas.